berdiri. Kita bersyukur kepada Tuhan, pagi hari ini kita boleh datang kembali ke rumah Tuhan. Kita boleh beribadah, memuji memuliakan nama Tuhan, dan kita juga boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya mengajak kita sekalian, kita menenangkan setiap hati kita mau mengambil saat teduh sebentar. Ibadah kita pada pagi hari ini akan dimulai di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Yesus yang selalu bersama-sama dengan kita, Dia yang selalu ada bagaimanapun keadaan kita, dimanapun kita, Dia yang selalu bersama-sama dengan kita. Kita mau katakan bahwa kita percaya Tuhan kita adalah ajaib, Dia yang selalu turun tangan untuk kita semua. Bapa Surgawi, kami berterima kasih Tuhan
pada pagi hari ini kami masih boleh datang ke rumah Tuhan. Kami boleh memuji-muji Tuhan, kami boleh menyembah Tuhan. Tuhan, kiranya pada pagi hari ini Engkau yang boleh hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau yang boleh melawat setiap hati kami. Biarlah pada pagi hari ini kami boleh merasakan lawatan Tuhan melalui puji-pujian maupun melalui firman Tuhan nantinya kami dengar. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita masih bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama mengiklarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Hari langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang terkandung daripada Roh Kudus, lahir dari Tuhan, yang memberikan sasaran dan bertahan bagi Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga bangkit pula dari mati, naik ke surga bersama Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan aman, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari hidup dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Kita bersyukur pada Tuhan, kita masih bisa memuji Tuhan. Bersyukurlah kepada Dia, sebab Dia baik buat kita semua. Tanya kalau ini sambil bertepuk tangan, bersyukurlah. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Tuhan itu baik buat kita semua. Amin. Kita akan membaca kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini yang terambil di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-56. Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-56.
約翰福音第6章第56節。Kalau sudah menemukannya, kita akan bacakan secara bersama-sama, baik yang berbahasa Indonesia maupun yang berbahasa Mandarin. Demikian bunyi firman Tuhan. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sekali lagi, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Amin. Kita akan mempersiapkan setiap hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Guru Hidup Marwi. Kita akan memuji Tuhan, kita akan menyembah Tuhan, menyatakan sebuah pujian, bersyukur selalu, sebab Tuhan yang selalu baik buat kita semua. Dia sebagai Bapa kita yang selalu menjaga kita. I
kasih yang besar. Biarlah Tuhan kami boleh hidup karena kasih-Mu itu. Biarlah kami mengasihi Engkau lebih dari segalanya. Dan pagi hari ini kami datang kepadamu. Kami memuji kasih dan kesetiaan-Mu. Dan sekarang kami membuka hati kami Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu mengajar kami sehingga kami tetap hidup di dalam Engkau, di dalam pengajaran yang berlandaskan akan firman-Mu, dan kehidupan kami boleh dibangun oleh firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih banyak Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudara. Shalom. Selamat pagi. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwasanya oleh anugerahnya kita boleh beribadah pada pagi hari ini. Kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ke-20 sampai dengan 32. 1 Korintus pasal 11 ayatnya yang ke-20 sampai dengan ayatnya yang ke-32. Kita akan membacanya secara bertanggapan. Saya membaca yang genap, saudara-saudara sekalian membaca yang ganjil. Demikian kita akan baca secara bertanggapan 1 Korintus pasal 11 ayat ke-20 sampai dengan ayatnya yang ke-32. 1 Korintus pasalnya yang ke-11 ayatnya yang ke-20, demikian firman Tuhan. Apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. Apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Atau maukah kamu menghinakan jemaat Allah dan memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apakah yang kukatakan kepada kamu memuji kamu? Dalam hal ini aku tidak memuji. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang memuji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Saudara sekalian, bulan ini kita belajar mengenai pengajaran yang berdasarkan firman Tuhan, sehingga kita tidak diombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran yang tidak benar, yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema makna dan manfaat perjamuan kudus. Saudara sekalian, perjamuan kudus adalah sakramen gereja yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Saudara sekalian, perjamuan kudus ini diperintahkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Di dalam bagian yang kita baca tadi, kita melihat
bahwa ini diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Saudara sekalian, perjamuan kudus tidak sama dengan perjamuan pesta, tidak sama dengan perjamuan makan biasa. Ada makna yang dalam di dalam perjamuan kudus. Ada artinya, bukan sekedar makan roti, bukan sekedar minum anggur, tetapi perjamuan kudus memiliki satu arti, memiliki satu makna, yaitu bahwa perjamuan kudus adalah perjamuan untuk mengingat kasih dan pengorbanan Kristus. Jadi di dalam perjamuan kudus kita makan roti, dan roti ini melambangkan tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan, tubuh Kristus yang disiksa, dikorbankan untuk penebusan dosa, untuk pengampunan dosa saudara dan saya, untuk menggantikan hukuman saudara dan saya. Itu artinya. Jadi makan roti perjamuan kudus tidak sama dengan makan roti yang lain. Tidak sama waktu kita makan roti isi kelapa, roti isi abon, berbeda saudara sekalian. Dan pada waktu perjamuan kudus ada anggur yang kita minum di situ. Dan anggur ini melambangkan, mengingatkan kita akan darah Tuhan Yesus. Darah yang dicurahkan di atas kayu salib, pengorbanannya, cucuran darahnya untuk menggantikan hukuman saudara dan saya. Jadi jelas berbeda. Kita makan roti dan anggur di dalam perjamuan dengan makan roti yang lain. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, intinya, maknanya, waktu perjamuan kudus kita mengingat pengorbanan Tuhan. Jadi waktu perjamuan kudus diadakan, disitulah saudara mengingat akan pengorbanan Tuhan Yesus untuk saudara. Tetapi banyak pengajaran-pengajaran sekarang yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Walaupun mereka juga memakai firman Tuhan, perjamuan kudus bukanlah satu perjamuan di mana di situ kita meminta kesembuhan. Ya, kita bukan datang waktu perjamuan kudus untuk meminta kesembuhan atas penyakit kita atau pembebasan akan persoalan kita. Saudara sekalian, ada banyak gereja-gereja yang sudah tidak sesuai firman Tuhan di dalam melakukan perjamuan kudus. Jelas-jelas di dalam bagian yang kita baca tadi, Tuhan Yesus mengatakan, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jadi waktu perjamuan Tuhan, perjamuan kudus, kita ingat siapa saudara? Ingat Tuhan. Bukan waktu perjamuan kudus kita mulai mengingat yang lainnya. Mulai mengingat pulang gereja aku mau masak apa. Nanti pulang gereja aku mau pergi kemana ya? Mau ke Burung Mandi? Atau mau pergi ke Bukit Batu? Atau mau pergi ke Gantung? Bukan itu yang kita ingat dan kita pikirkan. Yang kita pikirkan satu-satunya adalah pengorbanan Tuhan. Kita mengingat Tuhan di dalam perjamuan kudus. Saudara sekalian, kemudian kita akan melihat bahwa waktu mengikuti perjamuan kudus ada caranya. Kita tidak serta-merta pokoknya datang, pokoknya duduk, pokoknya makan, pokoknya minum. Mengapa saudara sekalian? Jelas di dalam bagian yang kita baca tadi, Rasul Paulus mengatakan, firman Tuhan mengatakan, kalau kita makan perjamuan kudus, makan roti, minum anggur dengan cara yang tidak layak, itu akan mendatangkan hukuman. Jadi jangan sembarangan, jangan seenak-enaknya
waktu perjamuan kudus, asal makan, asal minum, dengan sembrono, dengan tidak berpikir bahwa perjamuan kudus itu kita mengingat Tuhan, dan roti, anggur itu melambangkan pengorbanan Tuhan. Saudara sekalian, Rasul Paulus mengatakan, tidak heran kalau jemaat di Korintus pada waktu itu tidak sedikit yang menjadi lemah, tidak sedikit yang menjadi sakit, tidak sedikit yang menjadi mati. Karena apa? Karena makan roti perjamuan, minum anggur perjamuan dengan cara yang tidak layak. Kalau ada cara yang tidak layak, tentunya ada cara yang layak. Cara yang tidak layak itu seorang makan roti perjamuan, minum anggur perjamuan tanpa mengakui bahwa roti dan anggur itu adalah tubuh Kristus, darah Kristus yang sudah dicurahkan. Jadi pada waktu kita makan roti perjamuan, minum anggur perjamuan, kita harus mengakui bahwa Tuhan Yesus telah mengorbankan tubuhnya, mencurahkan darahnya di atas kayu salib untuk penebusan dosa, untuk pembebasan dosa saudara dan saya. Mari kita berpikir selama ini, bagaimana waktu kita datang perjamuan kudus. Apakah waktu kita memegang roti, kita mengakui Tuhan, benar, aku bersyukur bahwa Tuhan sudah mengorbankan tubuh Tuhan untuk penghapusan dosa saya, untuk penggantian dosa saya, penghentian hukuman saya. Atau kita diam-diam mikir yang lain, angkat roti, angkat, ya, kemudian doa, merem, kemudian sesuruh makan, makan. Habis itu sudah tidak ada pikiran apa-apa, tidak ada pengakuan apa-apa tentang roti itu. Demikian juga waktu mulai angkat cawan, disuruh angkat, kita angkat, ya. Kemudian doa, kita merem juga. Waktu suruh minum, kita minum. Tidak memikirkan apa-apa, tidak mengingat Tuhan, tidak mengakui tentang darah Tuhan yang sudah tercurah itu. Seharusnya waktu kita mengangkat cawan, kita mengakui akan kasih Tuhan Yesus Kristus, darahnya yang dicurahkan, dan kita bersyukur kepada Tuhan. Itu seharusnya, itu cara yang layak untuk makan roti dan anggur di dalam perjamuan kudus. Saudara mungkin berkata, enggak apa-apa ya. Saya waktu kemarin makan biasa-biasa saja. Saya yang angkat-angkat, suruh makan-makan. Saya tidak mikirin apa-apa. Tapi saya sehat-sehat saja. Saya nggak sakit. Saya juga nggak lemah. Saya bugar. Saudara, kalau hari ini Tuhan tidak menghukum saudara, itu bukan berarti itu benar. Bukan berarti Tuhan setuju. Itu berarti anugerah Tuhan buat saudara dan saya untuk lebih benar lagi di dalam mengikuti perjamuan Tuhan, di dalam mengikuti perjamuan kudus. Baiklah, kita memohon ampun kalau selama ini kita mengikuti perjamuan kudus dengan cara yang tidak layak. Kita mohon ampun, kita sudah berdosa kepada Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, layak ini penekanannya pada cara yang tidak layak, bukan mengenai kelayaan seseorang. Kalau kita bicara tentang kelayaan seseorang, siapa yang layak? Perjamuan kudus bukan diperuntukkan kepada seseorang yang sudah memiliki kerohanian yang sempurna, tidak berdosa. Bukan, saudara. Siapa yang tidak berdosa? 5 menit kemudian kita akan berdosa. 10 menit, setengah jam, hidup kita penuh dosa.
dosa pemikiran kita, kita melakukan yang tidak baik, tahu yang baik tapi tidak melakukannya. Setiap kita berdosa. Tetapi pada waktu perjamuan kudus, baiklah kita mengakui bahwa darah Yesus, tubuh Yesus, pengorbanan Yesus itu mengampuni dosa dan kesalahan kita, saudara sekalian. Rasul Paulus mengkritik akan kehidupan jemaat di Korintus. Mereka melakukan perjamuan kasih dan juga melakukan perjamuan Tuhan. Tetapi di dalam perjamuan kasih, mereka memiliki cara-cara yang tidak baik, yang tidak benar, yang seharusnya dilakukan oleh orang-orang percaya. Jadi waktu itu ada perjamuan kasih, saudara sekalian. Masing-masing orang itu membawa, masing-masing orang membawa. Kalau kita biasanya ada grup-grup yang akan membawa bagian untuk perjamuan kasih. Ini masing-masing orang membawa, dan ada banyak orang kaya pada waktu itu membawa perjamuan kasih ini yang mahal, yang enak. Tetapi mereka tidak mengingat akan saudaranya yang kekurangan. Mereka tidak memperhatikan apakah saudaranya yang kekurangan itu mendapatkan atau tidak. Ini cara yang mementingkan diri sendiri, saudara sekalian. Pada waktu itu, saudara sekalian, jemaat Korintus ini adalah satu jemaat di kota besar. Di situ ada orang kaya, ada pedagang, ada orang miskin, ada budak, ada yang kekurangan. Dan Rasul Paulus itu mengatakan seharusnya di dalam perjamuan kasih itu yang kaya itu tidak mementingkan diri sendiri, kemudian tidak berkelompok sendiri, dan tidak mau bergaul dengan yang lain, dan tidak mau bergabung dengan yang lain, dan tidak memperhatikan yang lain. Itu adalah cara hidup yang mementingkan diri. Dan Rasul Paulus mengatakan hendaklah itu tidak ada seharusnya. Dan di dalam perjamuan Tuhan, hidup yang seperti itu harus dibereskan. Saudaraku yang terkasih, banyak orang Korintus waktu perjamuan kudus, waktu perjamuan Tuhan, dia tidak memikirkan, tidak mengakui akan pengorbanan Tuhan. Waktu mengangkat roti perjamuan, meminum anggur perjamuan, mereka biasa-biasa saja, tidak memikirkan apa-apa, tidak memohon ampun untuk cara hidup yang tidak sesuai dengan hidup orang yang sudah ditebus oleh Kristus. Oleh karena itu, saudaraku sekalian, selanjutnya firman Tuhan mengatakan, oleh sebab itu, uji diri, uji diri. Ayat 28, karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Jadi pada waktu datang mengikuti perjamuan kudus, menghampiri meja Tuhan, baiklah kita menguji diri. Menguji ini, saudaraku, artinya membuktikan supaya keberadaan kita, hati kita, pemikiran kita itu sesuai dengan makna arti perjamuan kudus, yaitu bahwa tubuh dan darah Tuhan sudah dicurahkan, dikorbankan di atas kayu salib untuk pengampunan dosa. Tidak sedikit orang tidak menguji diri, malah menguji orang lain. Waktu mulai datang diam-diam di hadapan Tuhan, dia tidak memikirkan tentang kehidupannya, tentang hatinya, tentang pemikirannya, tapi dia mulai memikirkan orang lain. Si anu datang ikut perjamuan kudus, padahal dia belum berdamai dengan saudaranya. Dia ikut perjamuan kudus, padahal dia belum bayar utang. Jadi dia tidak memuji dirinya, dia memuji orang lain. Ini cara yang tidak layak, termasuk salah satunya. Kita memuji diri, membuktikan diri, apakah hati kita, pikiran kita, hidup kita sesuai dengan arti perjamuan kudus, yaitu Tuhan sudah
memberikan tubuhnya, mengorbankan tubuhnya, hidupnya, dan mencurahkan darahnya untuk membebaskan kita dari hukuman. Bagaimana dengan kita? Apakah hidup kita periksa sesuai nggak hidupku? Apakah aku bersyukur kepada Tuhan, pengorbanan Tuhan? Oh ya, aku masih bergumul di dalam dosa, mungkin kita tidak mengampuni. Justru di dalam perjamuan kudus itu, kita mulai membuka hati kita. Waktu kita dengan jujur di hadapan Tuhan, kemudian Tuhan menyatakan dosa kita. Oh ya, aku belum mengampuni saudara, aku belum mengampuni si itu. Padahal hari ini perjamuan kudus, dan perjamuan kudus ini mengingatkan aku bahwa Tuhan sudah mengampuni dosa-dosaku. Seharusnya aku mengampuni saudara. Aku juga harusnya mengampuni si itu. Itu menjadi satu pergumulan, menjadi satu keinginan yang besar, yang lahir dari menguji diri dengan mengingat makna arti perjamuan kudus, bahwa Tuhan sudah berkorban, Tuhan sudah mengampuni. Saudaraku yang terkasih, waktu-waktu yang akan datang, mari kita memuji diri kita masing-masing pada waktu perjamuan Tuhan. Sekali lagi saya ingin katakan bahwa ini bukan masalah kita orang berdosa tidak boleh menghampiri perjamuan kudus. Bukan. Perjamuan kudus diperuntukkan untuk setiap kita orang yang berdosa, yang menerima pengorbanan Tuhan, yang terus bergumul hidupnya supaya hidupnya sesuai dengan hidup orang yang sudah ditebus oleh Tuhan. Ini bukan berarti nanti saudara merasa tidak layak, kemudian minggu pertama saudara tidak datang. Ada banyak orang yang sangat memikirkan hal ini, saudara sekalian, sehingga karena merasa diri tidak layak, waktu perjamuan kudus diadakan, dia tidak datang, dia tidak mengikuti. Waktu ditanya kenapa, merasa diri berdosa, merasa diri tidak layak. Sekali lagi, setiap kita adalah orang berdosa, tapi kita mau terima pengorbanan Tuhan, kita mau terima kasih Tuhan, kita mau menerima satu karunia Tuhan, bahwa Yesus telah mengorbankan tubuhnya, hidupnya, darahnya di atas kayu salib untuk mengampuni saudara dan saya. Itu yang seharusnya kita lakukan. Itu adalah cara yang layak, saudaraku sekalian. Saudaraku yang terkasih, ada satu kali, ya, ini dituturkan oleh seorang penulis buku. Di satu gereja diadakan perjamuan kudus. Ada seorang ibu yang nampaknya dia ragu-ragu untuk mengikuti perjamuan kudus. Dia merasa tidak layak. Mungkin dia tengah bergumul dengan dosanya. Kemudian pendeta menghampiri dia dan mengatakan, ini perjamuan untuk kita. Kita orang berdosa. Terimalah. Kemudian ibu itu menerima perjamuan itu dan mengikuti dengan lanjut perjamuan kudus yang diadakan. Saudaraku yang terkasih, kita akan belajar untuk memuji diri di dalam setiap perjamuan kudus. Maka kalau kita melakukan perjamuan kudus dengan benar, dengan mengakui pengorbanan Tuhan, dengan menguji diri kita, hidup kita, apakah hidup kita sesuai, teruji, terbukti adalah hidup yang dikumpulkan sesuai dengan hidup orang yang ditebus, maka perjamuan kudus itu akan mendatangkan banyak hal bagi kita, yaitu kemajuan rohani, berkat-berkat rohani, di mana kita makin maju kerohanian kita, makin maju kehidupan kita, makin kita meninggalkan dosa-dosa kita, karena kita sungguh memuji diri kita, memikirkan hidup kita, memikirkan betapa Tuhan sudah berkorban buat kita, dan kita harusnya bersyukur. Itu akan membangun kehidupan kita, kerohanian kita.
kita menjadi maju, hidup kita meninggalkan banyak dosa, hidup kita makin berkenan kepada Tuhan. Waktu kita melakukan perjamuan kudus dengan benar, dengan mengakui tubuh Tuhan, darah Tuhan, kita akan menjadi orang yang bersyukur, saudara sekalian, bahwa di antara banyak orang Tuhan memanggil kita untuk percaya. Kita ditebus, kita dibebaskan dari hukuman dosa. Waktu kita bersyukur, kita berterima kasih, maka kita akan menjadi orang yang bersyukur dan kita akan memberikan segala hidup kita untuk Tuhan. Waktu kita bersyukur, kita akan berterima kasih. Kita akan ingin memberikan hidup kita, milik kita untuk Tuhan sebagai tanda syukur kita. Maka hidup kita akan melimpah dengan hati yang mau mempersembahkan diri untuk Tuhan, melayani Tuhan. Banyak orang enggan untuk melayani. Ini satu tanda tanya besar, ya, tentang hidup kita, syukur kita akan pengorbanan Tuhan. Ya, melayani tidak harus memimpin pujian, saudara sekalian, tidak harus main musik, tidak harus menyampaikan firman, tidak harus mengadakan kunjungan, tapi ada banyak pelayanan yang lain. Tapi kalau kita tidak mau, satu pertanyaan, apakah kita sungguh-sungguh bersyukur? Apakah perjamuan tiap bulan yang kita adakan membangun hidup kita atau tidak? Dengan melakukan perjamuan kudus secara benar, dengan layak, dengan mengakui pengorbanan Tuhan, kita akan menuntut hidup kita untuk hidup suci di hadapan Tuhan. Kita sudah berapa kali mengikuti perjamuan kudus? Adakah dampaknya di dalam hidup kita? Adakah perjamuan kudus membuat kita lebih bersemangat di dalam Tuhan, melayani Tuhan, hidup benar bagi Tuhan, karena Tuhan sudah berkorban untuk kita? Kita memikirkan dan kita merenungkan. Mungkin selama ini kita sudah dengan cara tidak layak mengikuti perjamuan Tuhan. Mari kita mohon ampun kepada Tuhan, dan kita akan belajar untuk dengan cara yang layak makan roti dan minum anggur di dalam perjamuan dengan cara yang layak. Dan kita memberitakan Tuhan, pada waktu kita mengikuti, melakukan perjamuan kudus, makan roti, minum anggur Tuhan, kita memberitakan bahwa Tuhan sudah mati. Tuhan Yesus sudah berkorban di atas kayu salib untuk pengampunan dosa. Biarlah ini boleh menolong kita untuk boleh dengan cara yang layak mengikuti perjamuan kudus, dan kita diajar tentang arti perjamuan kudus, bahwa perjamuan kudus kita sedang mengingat akan kasih dan pengorbanan Tuhan. Kalau ada pengajaran lain, kita tidak menerimanya itu karena tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Biar ini menjadi berkat buat kita sekalian yang membangun iman kita, membangun kita di dalam pengajaran yang benar. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur firman-Mu yang menjadi pedoman bagi hidup kami. Di tengah rupa-rupa pengajaran yang tidak benar, biarlah kami boleh tetap berdiri di dalam pengajaran yang benar. Pagi hari ini Tuhan, kami juga datang kepada Tuhan. Kami mohon pengampunan kepada Tuhan kalau selama ini kami banyak melakukan dosa, kesalahan di dalam melakukan perjamuan kudus. Kami makan roti dan anggur di dalam perjamuan kudus dengan cara yang tidak layak. Tuhan, ampuni kami. Dan kami bersyukur bahwasannya hari ini Tuhan memberikan kepada kami anugerah untuk melakukan kebenaran. Dengan cara yang layak kami mengikuti perjamuan kudus. Terima kasih banyak Tuhan. Berkati setiap kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Mari kita bersama-sama berdiri. Kita akan memuji mengagungkan Allah kita di akhir ibadah kita dengan mengangkat pujian doksologi. Memuji-muji Engkau, kami sudah diberkati melalui firman Tuhan, dan kami juga bersyukur karena Engkau memberikan kesempatan bagi kami untuk memberikan persembahan maupun kami yang akan memberikan persembahan. Biarlah kiranya kami bersama-sama diberkati. Saat ini Tuhan, kami akan meninggalkan rumah Tuhan di tempat ini. Kami mohonkan berkat bagi setiap umat Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari arahkan hati dan pikiran kepada Tuhan dan terimalah berkatnya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.